Kiri kanan muka belakang tetangga saya salib, maka saya menjadi Kristen. Tapi dari kandungan saya adalah Muslim. Nah, pendeta, memang pagi sampai bila sore makan kau. Ternyata dia yang memotong. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Salim. Perempuan menangis. Masih ada kafir sedikit baru masuk Islam. Belum luntur semua di kafir. Munafiknya besar sekali. Minta maaf Pak dulu ya dulu. Karena khawatir saya. Saya tanya di mana dipotong Kiai? Cuma di ujung Pak. Ini yang saya khawatir Pak, mantan musuh ini yang musuhnya. Jangan-jangan dihajar sampai di kaos lampu ini. Begitu saya lahir, buka mata, Masya Allah, di Manado. Kiri kanan muka belakang tetangga saya salib, maka saya menjadi Kristen. Tapi dari kandungan saya adalah Muslim. Nah, jadi kalau ada kafir masuk Islam bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Baru turunlah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kori. Saya malu Pak, tapi pernah juara 2 lah tingkat kabupaten desa. Nggak, jangan semua ilmu bagi-bagi itu amplop. Amplop harus dibagi. Bicara soal amalan Ustaz Somad, bicara soal kafir sini, opor ke sini. Ini dokternya. Jadi ada perintah, tidaklah kata Allah, kami ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Dipungkiri oleh saya, karena ibu dan bapak saya yang bawa, ibu dan bapak saya juga, opa saya yang bawa. Maka bersyukurlah ibu bapak, begitu buka mata, ayahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diazani. Saya begitu lahir dibawa ke dalam gereja. Kan itu iblis yang di belakang. Ustaz Somad jadi tersangka gara-gara itulah. Saya anak begitu baru masuk Islam, anak 3 Pak Haji. Begitu saya masuk Islam sudah disunatkan, lain rasanya, double chance, 2 perubahan. Makanya saya nggak mungkin lah murtad lagi. Kenapa? Lain kawan. Makan pisang dikupas dong. Bu, yang paling saya takut masuk Islam itu sunat. Saya bilang sama istri saya, kawan, apa? Waduh, saya lupa kawan. Lupa apa? Aduh, ternyata masuk Islam sunat. Apa kata istri saya? Makanya jangan cepat-cepat. Saya kan sudah bilang, pikir-pikir dulu. Ternyata disunat. Yang sunat saya juga, musuh saya. Orang Muhammadiyah, Menteri Sani, kerja di puskesmas. Begitu ketemu, selamat pagi pendeta. Memang pagi sampai bila sore makan kau. Ternyata dia yang memotong. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Salim. Perempuan menangis. Masih ada kafir sedikit baru masuk Islam. Belum luntur semua di kafir. Munafiknya besar sekali. Minta maaf Pak dulu ya dulu. Karena khawatir saya. Saya tanya di mana dipotong Kiai? Cuma di ujung Pak. Ini yang saya khawatir Pak, mantan musuh ini yang musuhnya. Jangan-jangan dihajar sampai di kaos lampu ini. Dalam hatinya, mampuslah kau kafir. Dulu kau melawan Muhammad, dulu kau menentang Islam, sekarang sini kau. Habisi sampai kaos lampumu. Kakak cap kupu-kupu. Masya Allah. Ini kalau orang lahir tahun 70-an tahulah itu. Cap kupu-kupu, ada juga satu cap 55.
di Petromax. Waduh, mudah-mudahan dia tidak hajar sampai ke kos lampu ini. Begitu disunat 2 minggu tak bisa jalan, begitu terus. Sunatnya sunat kampung, pakai bambu, dipotong dia. 3 hari kemudian, saya pingin sekali sholat. Ajak istri saya, kawan, mari kita sholat dulu. Tunggu dulu Pak, di Islam ini mesti ada tuntunan. Tuntunan apa? Ayo, yang penting Tuhan tahu hati kita. Mari, menghadap kemana? Tengok kemana? Tengok ke jendela. Berapa rakaat? Mainkan 20 rakaat. Bukan rakaat karena belum tahu istilah Islam, baru 3 hari. Berapa kali Pak? Mainkan 20 kali. Kau jadi imam, saya makmum. Karena saya tidak bisa berdiri, kawan. Saya di belakang, dia jadi imam, saya makmum. Saya suruh dia jadi imam. Baca. Al-Fatihah ditulis pakai bahasa Indonesia Latin, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Hei, kalau begini sampai sore kita selesai. Orang ini orang baru masuk Islam, sholat. Tengok kemana? Tengok ke jendela. Datang Pak Komarun Sofa, Kiai Komarun Sofa, dia intip dari jendela. Dihentikan. Sholat apa itu Pak ya? Saya pura-pura khusyuk. Sholat tanpa Al-Fatihah, cuma berdiri sujud, ruku pun lumah. Bullshit. Pokoknya dari berdiri langsung ke bawah. Nah saya tidak sujud karena memang sakit, pegang-pegang begini di sarung. Allahu Akbar, gitu-gitu. Datang Pak Komarun, sholat apa ini Pak Yaya? Sholat subuh. Saya hitung-hitung Pak. Ngos-ngosan ibu, lama sekali, banyak sekali. Sholat subuh itu cuma 2 kali Pak, kiblatnya bukan ke sana, ke sana. Saking semangatnya mau sholat itu. Pengen sekali sujud, merasakan bagaimana sujud itu. Masya Allah, ibu bapak kalau dengar begini, ketawa. Salahkah kami? Salah kira-kira. Di hadapan makhluk kami salah. Di hadapan Allah tak pernah salah. Kami belum tahu aturan main, sikap, bahkan menghafal suratul Fatihah pun kami belum hafal. Waktu itu kami masih sebut Al-Fatihah. Ya, jadi salah kami. Begitu saya bilang, Pak Komarun bilang salah. Tolonglah Pak, bagaimana supaya kami benar? Dikasih buku tuntunan sholat wirid lengkap duha 5 waktu. Dia berikan jam 6 pagi, Masya Allah, jam 10 siang, suratul Fatihah sudah di luar kepala. Beberapa ayat-ayat pendek sudah di luar kepala. Besoknya, Pak Komarun bilang, kenapa ibu jadi imam? Saya bilang, saya suruh Pak. Tidak boleh perempuan jadi imam. Bapak yang imam. Saya bilang, drong haut saya baru dipotong Pak ini. Drong haut baru disunat. Sakit saya Kiai. Ya udahlah, tunggu sembuh Pak ya, barulah Bapak ke masjid. 2 minggu memang. 3 hari mulai bengkak, saya mulai curiga sama imam yang sunat. Saya telepon Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Yusuf Yamani, Toli-Toli. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Yahya? Apa kabar? Apa kabar apa? Ini saya punya burung bengkak sekali. Kalian dendam sama saya. Bukan dendam Pak. Gatal enggak? Ya gatal sekali. Itu mau sembuh Pak. Bengkak sudah mengkilat. Aduh, hancur ini. Apalah artinya kalau ini sudah putus begini? Enggak jadi orang Islam ini. Begitu sembuh, memang lain rasanya kawan. Apalagi kita orang Islam, Masya Allah, pakai sarung, awas, kontrol bola. Nggak ada tuh buka jas dulu, buka dasi kupu-kupu, nggak ada, buka dasi, nggak ada. Nggak seperti dulu, buka sepatu, nggak, cuma angkat setengah aja. Allahu Akbar, olahraga Arab. Ya itulah Islam, nikmat. Jangan dipungkiri, polos, to the point, terbuka, open speak. Apapun yang menjadi rahasia manusia, sampai kepada persoalan yang kecil sekalipun, mampu kita emban, maka kita disebut beriman. Hal-hal kecil, tidak ada arti. Memang makhluk manusia ini perlu penyesuaian dalam sejarah kebenaran para nabi.
Apakah kami lakukan itu tindakan bodoh? Tidak. Baca saja di kitab suci Kristen Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Yesus. Jadi Yesus yang dituhankan Kristen itu disunat umur 8 hari. Kenapa orang Kristen tak sunat? Kalau jadi debat saya dengan pendeta, saya akan bilang, kawan, coba periksa dulu ini panitia, periksa dulu celana satu-satu. Buka resleting, buka. Mana yang sudah sunat? Masya Allah. Dan kebersihannya terjamin di Islam. Tidak ada lagi kotoran. Tapi sebelum disunat, maaf. Itulah saya bilang, kok gampang sekali masuk surga. Demo dulu, bersih dulu. Orang Islam masuk masjid, nggak apa-apa. Tak usah pakai sepatu, baju murah. Masya Allah, beli di pasar Marelan. 30.000, nih 35.000 di Tanah Abang. Gamis 165, nggak apa-apa. Dibandingkan dulu pentopel, bahkan sampai masuk ke peti mayat, dah buku. Berangkat ke neraka. Tapi kalau di Islam tidak, masuk masjid, masya Allah, baju murah, yang penting tidak ada tulisan Jokowi Maruf. Nah, yang dengar dulu. Yang dikhawatirkan kalau ada tulisan Jokowi Maruf, di belakangnya juga ada Prabowo Sandi. Begitu ruku, bukan ruku, nyodok. Oh, mentang-mentang kita kalah, kamu olof ya. Nah, itulah yang terjadi di masjid saat ini. Tekan kepada orang kafir, masuklah kau Islam. Bukan benci, tidak boleh berdakwah dengan kebencian. Inilah dakwah, sampaikan kulil haq walau kana murra. Nanti kalau ada kiai yang menyampaikan jangan keras-keras, nanti orang Kristen tersinggung. Nih kiai akan ditanya oleh malaikat, apa kau bilang di Indonesia? Kau bilang Islam dan Kristen sama? Kau kan kiai, iya. Kau kan ustaz, kau bilang sama. Akan ditanya ahli neraka, ahli surga, dikasih kesempatan oleh Allah berdialog. Ada nggak? Dikasih kesempatan, bahkan Allah akan bertanya kepada penghuni neraka. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa syair. Ditempatkan mereka di neraka yang paling dalam, syair, neraka yang paling panas. Bahan bakarnya dia juga. Ditanya sama mereka, kenapa kalian di situ? Langsung dia bilang, kiai yang itu yang ngomong katanya kita sama dulu. Bahkan dia bilang katanya tidak boleh sebut kafir. Sudah menangis di neraka ini. Andaikan dia dulu bilang bahwa kami akan menderita begini, kami akan masuk surga seperti dia, tapi dia halangi kami. Maka dia bilang sama katanya, kau masuk surga pakai Metro Mini, saya pakai becak. Oh, nih kiai ditendang dari surga, pindah ke sana. Kau ganti kedudukannya. Tapi yang mengatakan kau nanti akan masuk neraka, Yahya, apa yang kau katakan? Orang-orang kafir yang saya Islamkan akan mengaku, kami inilah dari hasil kekerasan dakwah. Dari hasil yang kalian tuduh radikal Yahya Waloni, kami masuk Islam. Alhamdulillah, di Belawan saya Islamkan bulan lalu, hitam sekali orang India. 17 orang dalam 1 bulan kemarin saya Islamkan di kuliah subuh. Cina yang di apa sana? Yang pernah terjadi kerusuhan itu apa? Tanjung Balai Karimun. Cina menyerah beberapa orang, 17 orang di Sumatera Utara dalam waktu 1 bulan. Setiap hari, setiap bulan saya Islamkan orang. Kemarin di Batam 2 Cina. Saya bilang, maju kalian, saya makan dari kepala kalian. Kalian kalau sudah di masjid, pura-pura seperti kucing basah kalian. Kalau di luar sana, habis Nabi Muhammad kalian hina. Inilah munafiknya si kafirun kalau baru mau masuk Islam. Saya Islamkan di Belawan, hitam sekali, tinggi besar orangnya. Ustaz, jangan dulu tutup. Kenapa? Ada yang mau masuk Islam. Mana yang mau masuk Islam? Saya Ustaz, tinggi sekali, berdiri begini. Saya tinggal tengok begini, masuk. Berpikir saya, ini kayu bakar paling bagus.
masak air pakai kayu, disorong-sorong begini, 50 kafir dibakar, ini kayu paling gagai. Ini yang akan bersaksi. Alhamdulillah, di kampung saya Manado, 51% sekarang muslim. Dari hasil kekerasan dakwah begini, yang dianggap benci-benci begini. Ini bukan benci, sayang. Justru yang menghalangi orang masuk Islam. Asyidau alal kufar. Keras dengan kafir. Jangan dibalik. Jangan keras kepada bos. Beda ukuran jenggot, beda. Beda ukuran kaki celana, masuk neraka. Memang di sana saya sudah baca di Al-Baqarah 158. Ente buka lagi di Al-Baqarah 258. Tidak ada Ustaz. Al-Baqarah cuma 257. Begitu dibuka, apa bunyinya? Malaikat Ridwan sudah menyiapkan sentimeter. Begitu orang Batak meninggal, wafat di pelataran kiamat, suruh maju saja. Belum masuk surga diukur dulu jenggot diukur. Berapa panjang? Oh, ini panjang sekali. Surgamu paling di atas deh. Kau Yahya Waloni cuma 2 cm di ruang tamu. Yang tidak ada sama sekali begini, itu surganya di dapur. Begitu mau melangkah lagi, sini kaki celana belum, ukur dulu. Tadi ya lagi. Diukur lagi kaki celana. Margana, ya, balak sutamur, polo surga, masuk surga. Orang Batak, karena mayoritas orang Batak adalah Muslim. Tapi sampaikan kepada mereka, pendeta-pendeta itu. Hei pendeta, sudah lalai, menyerah sajalah, masuklah Islam, sunat kau. Ini kalau Yahya Waloni kalau meninggal di akhirat aman, nggak ada yang komplain. Kau bagaimana Yahya? Tanya aja dia. Tanya aja dia, jangan tanya saya. Sudah selesai tanggung jawab di pundak. Kau munafik, penjilat, dia tidak sayang kepada orang kafir. Malah dia bilang jangan sebut kafir. Kenapa? Menjaga nasionalisme. Di kantor jangan, di masjid wajib dakwah. Di kantor jangan, karena bukan kompetensimu. Kalau di kantor, biadil umaro, adilnya pemerintah. Itu yang kalian urus. Jangan urus dakwah, urus saja adilnya pemerintah. Kan saya sudah bilang, jangan campur urusan dakwah dan jangan campur urusan pemerintah. Biarkan mereka urus negara ini dan umat biadil umaro, bi'ilmi ulama. Ada porsi masing-masing supaya dunia ini tertib. Itu. Gak usah motivasi orang bikin kelompok Islam. Perhatikan baik-baik jamaah. Kita mayoritas kafir, tidak akan mampu mengalahkan kita kalau kita terorganisir. Ini susahnya apa? Pemerintah campur urusan agama campur urusan politik. Ini yang bahaya. Orang bilang perang di Ambon dan di Poso, perang agama. Mana ada pernah ada perang agama? Nggak ada perang agama. Yang ada ialah Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Siapa bicara Wamena 16 tahun saya di Papua. Yang paling tahu psikologis orang Papua saya. Saya yang paling tahu. Saya pelihara beberapa puluh orang Papua di rumah. Dari sekolah tinggi teologi Calvinis menjadi UKI Papua. Saya tampung di dalam rumah, tinggal dengan saya. Pendeta Abraham Maudoma, pendeta Samuel Imbir, pendeta Andris Chu, pendeta Laurentius Renel, pendeta, banyak sekali pendeta-pendeta di Papua. Tinggal dengan saya secara psikologis. Orang Papua tidak pernah beringas dan brutal terhadap pendatang. Kenapa mereka dikabarkan kemarin terjadi konflik, eskalasi konflik horizontal dan kemudian banyak yang korban? Ini persoalan yang tidak bisa dimatematika secara teologis. Ini adalah persoalan politik. Silakan pemerintah yang urus itu. Gak ada urusan dengan ustaz. Ada ustaz di Bandung dipanggil polisi karena mengatakan orang-orang yang mati di TPS itu katanya karena diracun. Hei, jangan dulu mengedepankan itu. Karena tidak ada data forensik yang mengatakan mereka diracun. Bilang saja mereka mati secara berjamaah. Padahal dalam Islam kematian itu very very secret. Very very secret. Allah secret. Itu rahasia Allah. Nggak mungkin
Kalau logika sudah mampu menanggapi orang mati, berarti bukan rahasia Allah. Nah ini tidak sesuai dengan logika, dengan pikirannya Allah. Tidak sesuai, tapi sesuai dengan pikiran manusia. Apa logikanya? Kok masa orang capek mati? Itu kalau pendakwah. Jangan bilang diracun, karena belum ada data foren. Keras boleh keras. Sama dengan orang Kristen. Merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Betulkah Natal itu 25 Desember? Natal bukan 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Profesor Dr. Abineno, dosen terkemuka, teolog terkemuka di dunia, dia berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Terangkan kepada orang Kristen, hey, tanggal 25 Desember itu pendetamu sendiri yang mengatakan bukan kelahiran Yesus. Secara pasti tidak ada yang tahu. Makanya saya kaget waktu MUI menurunkan fatwa tahun 2016 mengucapkan selamat Natal itu adalah apa? Haram. Begitu ya? Ada nggak fatwa itu dulu? Ada nggak? Pengecut semua dalam masjid ini. Ada. Mengucapkan selamat Natal katanya haram. Saya sendiri pendakwa yang mengatakan tidak. Sampai ada yang curiga. Jangan-jangan Pak Yahya ini pura-pura saja masuk Islam. Saya katakan tidak ada yang mengatakan, tidak ada mengucap Natal itu enggak haram. Siapa bilang haram? Sampai hari ini saya tidak pernah mengharamkan orang Islam mengucapkan selamat Natal. Begitu Pak Maruf mencalonkan diri jadi wapres, beliau lebih dulu di depan televisi, selamat hari Natal. Karena sudah jadi umat, wajar itu, positif. Tadinya haram. Saya mengatakan tidak. Profesor Dr. Abineno mengatakan sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Jadi yang mengatakan tidak tahu ini, tanggal, bulan, tahun berapa, adalah teolog Kristen terkemuka, Abineno. Jadi kalau orang Islam ikut-ikutan menyatakan selamat Natal, bukan haram, tapi sama-sama goblok dengan kafir. Saya keras, tetapi dalil dan referensi saya jelas. Kita doakan bangsa dan negara ini, agama terutama kita doakan, supaya generasi Muslim ke depan menjadi jenderal, generasi kita yang kecil-kecil, sudahlah kalau sudah tua-tua begini tinggal tunggu kembali ke rahmatullah, tidak usah berharap. Anak saya bawa di masjid, kata panitia, kami doakan Ustaz supaya ini anak jadi Ustaz. Jangan kawan, mohon maaf Pak Kiai, di pesantren pun Kiai mendoakan supaya ikut Ustaz. Saya bilang jangan Pak Kiai, doakan dia jadi jenderal 4 bintang. Amin ya Rabbal. Amin. Kalau dia sudah jadi jenderal 4 bintang, saya didik dia dengan moral akhlakul karimah, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum jadi businessman, jadi pengusaha yang berakhlakul karimah. Antum jadi ustaz, kiai, ulama yang berakhlakul karimah. Ulama yang tidak suka ngekor kepada penguasa. Penguasa yang cari ulama, karena dia paling tinggi ilmu para ulama, biadlil umaro, adilnya pemerintah, bisyaqwatil ahniyah, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Bukan doa kiai, bukan doa buya, bukan doa ustaz. Yang bahaya adalah doa orang-orang miskin. Dia tertindas, BPJS naik 100%, usahanya bangkrut, semua mahal, menangis dia. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa ini begini terus, tidak ada keadilan di negeri ini? Awas. Bukan doa kiai, nggak ada doa kiai, nggak ada doa ustaz. Cari sajalah kalau ada. Nggak ada hadis bilang doa ustaz dan kiai bahaya, nggak ada. Yang bahaya yang sesuai hadis, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin.
Sebaliknya kata Nabi, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kami. Yang pertama, al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqarahul mudahinun, orang miskin yang sombong. Sudah miskin tidak mau sholat, hidupnya sudah melarat, mengambek-ngambek, merajuk sama Allah, tidak mau datang sholat. Yang ketiga, wal fuqarahul mudahinun wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh, yang suka menjelek-jelekan sesama muslim. Dia merasa paling suci di masjid, sholat paling sendiri, Allahu Akbar, kaki di muka lebar-lebar. Pernah saya tegur, kawan, semua itu sudah ambil ini, tempatnya 5 orang, tolong kasih masuk sedikit aja. Ini sudah ambil semua. Ini yang menganggap seorang muslim lain salah, dia paling betul. Perhatikan saja kalau ada ustaz ceramah begitu, muslim lain salah, yang dia paling betul. Hindari ulama semacam itu, pulang saja dari masjid. Makanya saya walaupun bukan ustaz di seluruh Indonesia, kalau baca nama saya, mulai dari alim sampai bajingan, datang. Gak bisa dilarang, memang sudah begitu kata Allah. Sentuh hati sini mandi di sini sama sentuh hatimu. Allah ketuk pintunya. Datang ke masjid Nurul apa ini? Al-Fajar. Datang kau ke Al-Fajar karena ada hambaku yang aku utus ke sana. Di telapak kakinya bertuliskan godewatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Ente mau lihat apa? Enggak ada. Lambat. Ketua masjid langsung mau lihat begini, saya bilang bertuliskan di kaki langsung. Godawatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. 13 tahun kawan, keliling Indonesia berdakwah, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur tidak teratur, kopi puluhan gelas. Lambung telah terbuat, usus-usus telah terbuat, tulang-tulang dan daging-daging telah terbuat dengan merek kasih sayang Allah. Sulit ditebus oleh penyakit. Rokok pun saya ke belakang situ. Tapi bagi wal mutasawwifunal jahilun, bagi sufi yang bodoh, rokok katanya haram. Saya mewakili perokok. Nanti kalau semua ustaz tak merokok, siapa yang wakili jamaah? Hei, kau larang, kulapis 3 batang. Alhamdulillah ente tidak merokok. Alhamdulillah antum tidak merokok. Hemat uang, hemat segala macam. Penyakit tak ada. Tapi jangan ente tegur orang perokok, antum sendiri bengek. Ada di masjid, Ustaz, apa? Berhenti merokok Ustaz. Ente sendiri bengek. Sudahlah, yang begini-begini nggak usah dibawa di masjid, hanya memecah belah ukhuwah Islamiyah. Dan tiap perokok tersinggung termasuk awak. Bawa sajalah ukhuwah Islamiyah, NU Muhammadiyah, mari masuk masjid. Sama kita. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 rakaat. Minal laila fatahajjat bihi, pada tengah malam sujud sembahlah kamu tahajud di hadapan Allah. Ditambah dengan sunnah-sunnah. Masya Allah. Kalau sudah pada ilmu begini, Masya Allah, tenang jiwa. Kita menghadap Allah, sadar kita bahwa semua muslim ini bersaudara. Kunut atau tidak kunut, jumlah rakaatnya pun sama. Apa yang beda Ustaz? Ujung jari. Ada yang lurus begini, ada yang nakal. Tadi aku masa ada kumpul yang begini. Ada yang baru lagi 1480 Hijriah. Dia cungkil-cungkil lagu begini. Tahiyatul mubarakatuh salawatu ibadah. Tidak apa-apa je, nggak apa-apa. Mau pakai gaya biasa, pakai gaya begini, yang penting ya. Di samping saya itu pernah ada kakek-kakek. Imam sudah mau selesai baca ayat, dia masih pemanasan. Saya karena baru masuk Islam,
Bukan, saya bilang sudah rambut putih banyak gaya kau. Saya memang diajar oleh guru saya, Pak Yaya, nanti kalau Bapak sudah berdakwah, Islamnya standar aja Pak, nggak usah yang high class. Jadi kami sekeluarga ini Bu, Islam kami itu Islam standar. Masuk masjid, biarlah hanya Allah yang tahu. Kaki nggak usah lebar-lebar, karena ada kawan di samping. Allahu Akbar. Yang standar, yang surganya bukan di istana, cuma di dapur, nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Allahu Akbar. Orang imam kunut ikutan di belakang kunut. Imam tak kunut juga, alhamdulillah cepat dibuang. Nggak usah banyak tingkah. Kau dari kafir masuk Islam, nggak usah ikut-ikutan dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Semua milikmu, semua saudaramu. NU undang ceramah. Muhammadiyah undang ceramah. Kemarin saya pulang dari kampungnya Pak Jokowi, Solo, keliling Surabaya. Ini kembali lagi Desember ke sana. November jadwal saya full di kota Medan. Karena orang Medan tahu yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Oh, anak Medan, Masya Allah, ya. Segala sesuatu saya dengar belakang tadi, mulai dari komponen muspika sampai kepada unsur elemen masyarakat. Partai-partai politik, para kandidat hadir semua di sini. Semua orang-orang berpikir, orang-orang yang beri akal, beriman kepada Allah. Ada persoalan masyarakat dengan aparat, selesaikan secara persuasif Islami. Jangan mau diadu. Di sini pegang batu, mahasiswa. Allahu Akbar. Polisi juga merasa diri Islam, ambil batu balas. Allahu Akbar. Si kafir di pintu gereja. Haleluya. Habis kalian, berkelahi kalian, kami yang menang. Itu sekarang. Brimob bulan Ramadan kemarin berdarah-darah, bahkan mati kurban. Ujung-ujungnya makan sahur sama-sama di masjid. Tapi sudah benjol-benjol, ada polisi benjol, ada masyarakat benjol, mau-maunya diadu domba. Kafir punya strategi, tak mampu mengalahkan Islam, hancurkan Islam pakai orang Islam. Prabowo masuk kabinet, ribut. Wiranto ditikam, ribut. Biarkan itu urusan pemerintah. Kau besok petani, dodo sawit, silakan cungkil sawit di sana. Kau jadi guru, silakan mengajar besok. Kau polisi, silakan ke kantor. Militer, silakan ke kantor. Kau kecamatan, silakan menjadi camat. Silakan bekerja dengan kompetensi masing-masing. Dan hasilnya adalah kebaikan bagi kemaslahatan bangsa dan agama. Doakan bangsa ini, bukan doakan orang zalim. Orang zalim nggak boleh didoakan. Di dalam hadis ada, manda'a li zalimin bil baqai faqad saba'an yusallahi fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja dia mendurhakai Allah di muka bumi. Jangan doakan orang zalim. Orang zalim didoakan jangan umur panjang, doakan supaya cepat mampus. Begitu. Yang didoakan adalah generasi bangsa, negara dan agama. Doanya nggak perlu seperti ini, kan kita umat Islam mayoritas. Tapi doa-doa kita di gedung-gedung pemerintah, BUMN, swasta, bahkan di perusahaan Garuda kemarin viral. Mayoritas pekerjanya Muslim, doanya Allah Bapa di siang hari ini, ya Allah Bapa. Alamak. Mana peran ulama Islam? Mana peran ulama baiknya negara ini bergantung kepada kemaslahatan umat Islam. Ini umat Islam adalah benteng negara kesatuan Republik Indonesia.